Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Natal bagi kita semua yang mungkin kemarin tidak sempat ketemu ya. Mau lihat yang mana, Zoom tidak bisa, jadi kemarin kita susah untuk saling menyapa. Tapi biarlah sukacita dan damai sejahtera Natal boleh tetap kita alami meskipun kita merayakannya di rumah masing-masing. Mari bersama kita berdoa dan mempersiapkan diri sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Tolong setiap diri kami ya Tuhan, juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Dengan kuatkan, yang urapi, pakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan waktu singkat di depan kami dalam tangan kuasa-Mu, berkaryalah tengah-tengah kami. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8-20. Sebuah kisah Natal yang kita sering mungkin baca, tapi kita terus berusaha untuk kita merenungkannya. Lukas 2 ayat 8-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Situasi pandemi yang kita alami saat ini, kita tidak tahu sampai kapan akan kita jalani. Dimulai dari seringkali masalah kesehatan ya, namanya pandemi. Mungkin di antara kita ada yang mengalami, mungkin saudara kita, teman kita, mungkin kita dengar dari berita. Begitu banyak yang sudah terjadi. Saya kasih contoh simpelnya saja. Mungkin kita sendiri yang kena. Lalu kita kesulitan untuk bekerja, harus off cukup lama. Tempat kita bekerja tidak bisa menerima hal itu, kita diberhentikan. Diberhentikan berarti sumber penghasilan kita tidak ada. Ekonomi keluarga terpengaruh pasti. Bagaimana dengan anak, bagaimana dengan istri, mungkin ada keluarga yang lain yang perlu dipeduli, didukung dan sebagainya. Situasi keluarga berubah, kesulitan bertambah. Belum lagi kehidupan sosial yang lain, harus ini, harus itu, bagaimana? Belum lagi teman-teman kita, situasi di tengah pandemi yang sulit ini. Bencana terjadi, bayangkan kalau kita yang kena misalnya di dekat Kompar Semeru sana. Atau daerah lainnya kena gempa, atau daerah yang kena banjir. Dan sebagainya. Kalau mau dilihat sekitar kita, wah, begitu banyak hal yang membuat kita galau istilahnya ya. Saya coba cari istilah galau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata diartikan pikiran yang kacau tidak karuan. Jadi rasanya kita tidak bisa lagi menjangkau, memikirkan, seperti mengatasi, bisa merangkai semua itu dengan tetap tenang. Kalau orang zaman sekarang bilang galau gitu ya. Kalau kita zaman dulu mungkin bilang stres berat. Tidak bisa apa-apa. Semua terjadi di sekitar kita.
Dalam semuanya ini kita mungkin merasakan juga tidak tenang. Mungkin kita tidak langsung kena sakit penyakit itu tadi, atau mengalami PHK, atau yang lain yang tadi saya sebutkan. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi kita mungkin melihat sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan. Teman-teman kita mungkin mengalami kesulitan dan sekarang mereka mungkin membuat masalah dengan kita. Situasi sekitar kita kok banyak ributnya. Kita rasanya tidak lagi merasakan damai di tengah segala situasi ini. Apakah kita mengalami hal ini? Kalau kita kembali melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, yang disebut di situ jelas gembala. Diungkapkan gembala ini orang-orang yang simple, yang sebenarnya kita sering dengar, orang-orang yang bahkan dikatakan tidak bisa dipercaya. Situasi status hidup mereka itu sangat rendah. Dan saya percaya sebenarnya mungkin tidak ada yang mau sih maunya jadi gembala gitu ya. Hobinya jadi gembala itu rasanya tidak ada yang mau. Tapi bagaimana? Situasi hidup terpaksa. Mau tidak mau mereka harus bekerja. Paling tidak ada penghasilan sedikit-sedikit. Situasi hidup mereka bayangkan, tengah malam mereka harus jaga domba. Coba zaman sekarang, ada enggak yang tengah malam jaga domba, jaga toko? Pom bensin mungkin ya. Atau yang toko 24 jam, rumah sakit. Agak lain ceritanya. Mereka masih punya status. Tapi bagaimana dengan orang-orang ini? Siapa sih nganggap? Mereka dianggap pencuri, tidak bisa dipercaya, tidak bisa jadi saksi di pengadilan, bayangkan. Padahal firman Tuhan mengatakan setiap orang itu seharusnya punya hak untuk itu. Tapi mereka tidak bisa. Karena status mereka yaitu tadi secara manusia tidak dihargai. Mereka yang sudah tidak tahu mungkin pada waktu malam setiap hari jaga domba sambil merenung, lihat-lihat bintang mungkin ya. Tengok orang Jawa bilang. Sambil mikir, masa depanku ya apa ya. Apalagi yang mungkin belum punya pacar gitu ya, bingung. Aduh, bisa enggak ya, bisa dapat pasangan enggak ya ini ya. Susahnya kayak gimana, nanti kalau punya pasangan hidupnya kayak gimana. Pendapatan enggak karuan seperti ini, status enggak karuan seperti ini. Hidup galau. Apalagi digambarkan situasi malam. Gelap. Rasanya hidup ini tambah suram saja. Tidak tahu harus bagaimana. Stempel negatif yang begitu kuat sudah tertempel rasanya bagi mereka. Kita kalau melihat kisah Natal yang lain, seorang Yusuf dalam Matius pasal pertama. Juga sama situasinya. Tadi kita tidak baca, tapi kita tahu kisah ini. Ketika dia sedang bertunangan dengan Maria dalam Matius 1 dengan jelas dikatakan, dia sudah galau gitu, karena apa? Loh, Maria sudah hamil. Piye? Makanya dia lagi bingung memikirkan cara bagaimana secara diam-diam dia berusaha menceraikan Maria. Tunangan di kalangan bangsa Yahudi sudah dianggap mirip sekali dengan pernikahan. Tinggal sedikit lagi. Jadi ketika mereka berpisah, itu bisa dikatakan cerai. Nah disinilah Yusuf itu lagi bingung luar biasa. Ya opo ini? Dan dia tidak berani cerita sama siapa. Mungkin kita juga pernah merasakan pergumulan begitu banyak, berat. Tapi kita mau cerita ini loh, serem sama siapa yang tahu. Kalau sampai yang lain tahu piye ini, bagaimana? Mulai aja ini ya, putar terus. Rasanya tidak ada solusi. Ya, lalu apa yang terjadi? Apa yang Tuhan lakukan dalam hal seperti ini? Kita lihat di cerita yang tadi kita baca bahwa Allah turun tangan sendiri. Dia mengutus malaikatnya. Dalam kasus yang tadi kita baca, langsung tampil di depan para gembala. Kalau kita lihat kisah Yusuf melalui mimpi. Tapi Tuhan sedang berbicara, sedang berkarya dalam kehidupan mereka, dan dia sangat mengerti kondisi mereka. Dan uniknya, seringkali saya mencoba merenungkan, kenapa Tuhan tampilnya kepada orang-orang yang mungkin tidak dianggap oleh orang banyak ini. Di tengah malam, dalam mimpi, orang-orang yang ditemui juga bukan orang penting, orang-orang yang sederhana, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bayi itu
lahir justru di tengah-tengah situasi orang-orang yang dianggap tidak penting. Coba kita renungkan. Saya hanya melihat satu sisi, itulah gambaran kita sebenarnya di hadapan Allah. Gelap, galau, tidak tahu harus apa bagian hidup kita, masa depan kita. Tidak dianggap orang, minoritas, tapi justru kepada mereka lah Tuhan datang secara pribadi. Dan kalau kita lihat seperti kemarin sudah diberitakan, timing Tuhan itu begitu tepat. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang menduga. Tapi ketika Tuhan datang di tengah situasi yang tadi dikatakan galau, sulit, stres, penuh masalah, Tuhan datang membawa secercah harapan itu. Pengharapan yang dilihat di tengah orang yang sudah mengalami jalan buntu, itu akan membawa sebuah pengharapan, sebuah damai. Oh, ada harapan. Ada kemungkinan aku bisa. Meskipun sulit, tapi Tuhan membuka secercah harapan. Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, di masa-masa Natal tahun baru ini, kalau Anda yang bergerak di bidang makanan mungkin akan lebih merasakan ya, harga-harga naik. Sempat kemarin kami cari-cari semacam ragi atau apa gitu ya, untuk bikin kue begitu. Kaget, harganya itu tiba-tiba melonjak itu bisa 50% lebih. Kaget saya. Ini biasa nih, sapak itu enggak sampai segini. Kok ini kok sampai luar biasa bedanya kayak begini. Wah, edian tenan nih saya pikir. Kembali kalau kita misalnya kemudian, ya oke lah kita jadi beli. Dan kita mau melakukan mungkin membuat kue dan sebagainya. Membuat kue dan membuat roti agak sedikit beda ya. Atau membuat masakan. Yang saya maksud adalah, bagi Anda yang sering membuat kue, pasti Anda tahu, timing itu sangat penting. Betul ya? Kapan nyampur bahannya, berapa lama, berapa banyak, dibiarkan berapa lama, harus dipanaskan berapa lama, dalam kondisi seperti apa. Itu harus betul-betul fix, tepat. Kalau tidak, ya. Atau cobalah nanti kalau Anda misalnya di rumah bikin masakan gitu ya, kadang-kadang kita merasa heran. Kita ke restoran yang sama, setelah sekian lama kita merasa kok masakannya berubah ya. Pernah ya merasakan itu ya, sering kita mungkin, sekarang masakannya kok aneh di situ. Oh dulu kok tanya bahas macam-macam. Kita mungkin membayangkan sesimpel itu. Bahannya mungkin sama, bumbunya sama. Tapi cara masaknya, kalau kemudian berubah, kita juga tahu akan ada taste yang berubah. Saya membayangkan kenapa sih chef-chef yang terkenal seringkali masuk televisi itu, mereka menjelaskan harus ini dulu, harus seperti ini, harus seperti ini. Kita kadang-kadang kok repot yo. Masa lo cek angel men kok udah ditumplak aja bajreng jadi satu utek kayak jadi begitu ya. Kok enggak begitu, kenapa? Waduh, tadi opo nek kamu tumplakan semua blek capjay ya bukan gitu ya. Tambah enggak karuan nanti enggak tahu jadi hasilnya apa. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kita, ketika kapan dia datang? Kemarin sudah dijelaskan 400 tahun, sekitar 400 tahun antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan tidak pernah berbicara lagi kepada umatnya melalui para nabi. Tidak pernah, kosong rasanya. Masa kegelapan. Tapi, perhatikan baik-baik. Tiba-tiba, dia mengirimkan anaknya langsung. Mengejutkan, tapi juga membawa pengharapan, membawa damai. Ketika orang-orang melihat, wow, anak Allah turun sendiri dalam dunia. Dia sedang menggenapi firman-Nya. Wow, dia datang, dia tahu persis apa yang kita hadapi, dan dia meletakkan dirinya menjadi sama seperti kita. Sekarang dia masuk, bahkan kita melihat, kok dalam situasi yang begitu hina,
begitu lemah. Bisa tak? Tuhan tapi sedang menyatakan kasih-Nya. Kualitas di sini jelas dinyatakan. Tuhan sedang berkarya, bukan cuma dari segi waktu, tapi Dia juga melihat beratnya, gelapnya, besarnya permasalahan yang sedang kita hadapi, kegalauan yang sedang kita hadapi. Dan kita perhatikan bagaimana Dia melakukan semua itu. Situasi jelas, kondisi jelas, Dia datang secara pribadi menjawab kebutuhan mereka. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya kenapa sih kita hidup dalam kegelapan ini? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa semua adalah akibat dari dosa. Banyak orang masih mengabaikan dosa atau menganggap dosa itu begitu remeh. Wow, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita sekarang lihat berapa hari terakhir, berapa saat terakhir ini sekarang muncul tiba plop. Yang dulu mungkin banyak ditutup-tutupi. Sekarang tiba-tiba plop. Loh, kok banyak yang seperti itu ya? Dari mana? Bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana moral. Terjadi begitu banyak dan sekarang mulai terungkap. Ini yang terungkap loh ya. Belum yang tidak terungkap. Wih, kita mungkin akan kaget luar biasa. Itu baru yang nampak di ujungnya. Belum lagi dampaknya ke dalam. Para korban. Kita tidak tahu apa yang terjadi lagi. Begitu banyak hal-hal yang lain. Dosa sudah begitu merusak diri manusia. Yang seringkali kita abaikan dengan begitu gampangnya. Ngeri kalau kita mendengar banyak curahan-curahan hati dari banyak orang-orang yang kita pikir hidup mereka begitu indah, begitu luar biasa. Tetapi di balik semua itu, mereka banyak mencucurkan air mata. Kalau kita tahu kisah mereka, dengar aja rasanya sudah, gila ya. Kok sampai-sampainya orang bisa saya begitu itu ya? Tidak terbayangkan. Tapi seringkali juga dalam situasi seperti itu manusia masih berusaha. Dengan kekuatan sendiri. Dengan kemampuannya berusaha mengatasi ini dan itu. Kemarin sempat diingatkan bahwa manusia di dalam kegelapan ketika dia berusaha mengatasi kegelapan dengan caranya sendiri. Itu hanya akan menghasilkan atau membawa kepada kegelapan yang lain. Saya teringat sebuah peristiwa ketika kita tahu ya kalau misalnya punya mobil atau kendaraan bermotor. Mungkin ketika satu saat ada masalah. Saya sempat barusan ke Banyuwangi. Saya seharusnya sudah servis mobil itu ya, servis rutin mobil. Saya ke Banyuwangi, saya bawa dulu, nanti pikir saya pulangnya baru saya serviskan. Jadi kelebihan berapa ratus kilometer gitu ya. Ya masih bisa sih, mobilnya masih jalan, tidak apa-apa. Tapi betapa kagetnya ketika saya waktu servis setelah pulang. Orangnya bilang, Pak, ini sabuk mesinnya mesti diganti Pak, sudah mulai retak. Oh, dalam pikiran saya, untung tidak putus waktu di jalan tadi ya. Saya tidak bayangkan sama sekali kalau itu sampai putus di jalan. Buyu, dorong aja tidak bisa itu, karena mesinnya kan sudah mancep. Satu ini salah ditangani akan merambat kepada yang lain. Rusak, semakin rusak. Dan ini yang kita seringkali alami dalam kehidupan kita, bukan? Ketika kita berusaha memperbaiki situasi dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, kok malah merambat, yang lain kena juga, yang lain kena juga, yang lain kena juga. Bukan tambah baik, tambah rusak semua. Itulah hidup yang kita kuasai oleh dosa. Tidak akan pernah manusia bisa mengatasinya sendiri. Tapi Tuhan tahu persis bagaimana caranya manusia itu dibebaskan dari cengkraman jebakan dosa. Itulah sebabnya Dia harus datang secara pribadi. Kalau urusan dosa ini begitu sepele, Tuhan tidak akan mengutus anaknya dalam dunia. Tidak masuk akal itu. Tapi karena dosa itu begitu serius di hadapan Allah, maka Dia harus menyelesaikannya sendiri. Dia sampai mengutus anaknya sendiri ke dalam dunia. Tadi disebutkan banyak orang merayakan Natal hanya karena gegap gempita.
Saya kemarin kaget membaca berita di Line kalau salah ya. Ada satu negara tetangga kita, tidak jauh dari kita, merayakan Natal itu 4 bulan. Saya kaget. 4 bulan. Dan bahkan dimulai dari kapan? September. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan merayakan Natal. Permisi tanya, yang dirayakan siapa atau apa? Saya hanya mengajak kita mengevaluasi diri kita, bukan menilai mereka, tapi mengevaluasi diri kita. Gegap gempita, luar biasa. Padahal kalau kita lihat kisah Natal, ada tak? Lampu kelap-kelip sana sini nyambut. Kemarin saya sempat merenungkan, raja ini datang bukan disambut sebagai raja. Dia tidak lahir di istana yang begitu megah. Justru dia ditidurkan di tempat palungan. Tidak ada yang mau terima dia, tidak ada yang menyambut, menyiapkan tempat bagi dia. Diusir terus, itu loh kandang masuk ke sana. Akhirnya ke sana. Ini raja, ini yang kita rayakan. Kita ternyata mungkin hanya mengulang peristiwa itu dalam bentuk yang lain. Raja yang sesungguhnya datang, yang sebenarnya menjawab, membawa terang di tengah kegalauan itu, malah kita singkirkan. Kita lebih memilih yang lain, lebih menyenangkan hati kita sementara, tapi galaunya sebenarnya tidak hilang di sini. Tidak ada damai dalam diri kita. Tapi itu yang terjadi. Tuhan datang seperti yang dituliskan dalam Injil Yohanes pasal pertama. Dia datang kepada miliknya, tapi miliknya tidak menerima dia, bahkan menolak dia. Satu situasi yang sebenarnya sangat tragis. Tapi kita bersyukur, apa dampaknya ketika dia datang sendiri, memberitakan kebenaran itu. Kita melihat para gembala pada awalnya di tengah segala situasi mereka sudah galau, kaget luar biasa. Bapak Ibu, kita enak ya, sekarang ada cahaya terang benderang, malam ada lampu, cukup di rumah, beres semua. Kita tidak merasakan betapa sulitnya kadang-kadang kita harus membiasakan diri dalam situasi yang gelap. Tapi sebaliknya, saya ingin bertanya, pernahkah Anda ketika lampu terang, nanti coba di rumahnya ketika langit mulai cerah, coba Anda lihat ke atas, bisa lihat bintang enggak? Tidak bisa. Ketika banyak terang di sekitar kita, lampu-lampu ini maksudnya, ketika kita dongak ke atas, kita malah tidak bisa melihat bintang itu. Bintangnya tidak hilang, ada di situ. Tapi mata kita lebih tertutup karena bintang, karena cahaya-cahaya sekitar kita. Tapi bandingkan kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, jebret, terpaksa mati semua. Coba lihat ke atas. Kemungkinan untuk melihat bintang lebih besar. Apalagi kalau Anda mungkin coba naik, atau bukan hanya naik ke gunung, atau di pantai. Saya dulu pernah mati lampu di sebuah pantai, kami nyewa resort gitu ya, sama beberapa teman. Mati lampu kami ke pantai, gelap, ya diterangi sinar bulan. Wah, itu kedua kalinya saya melihat langit itu begitu full dengan bintang kecil-kecil banyak sekali. Milky Way kelihatan. Kalau mau make a wish, bolak-balik itu. Meteor itu bolak-balik lewat. Terserah kamu mau make a wish berapa kali. Berapa kali itu muncul. Kalau mau. Dalam arti apa? Terang itu datang ke dalam dunia. Kalau kita sadar, pengharapan itu, damai itu datang. Kalau kita sadar bahwa kita sebenarnya betul-betul di dalam kegelapan. Tapi seringkali kita lebih banyak dikelap-kelip oleh dunia ini. Kita tidak lagi bisa melihat damai yang sesungguhnya itu. Sayang sekali. Ketika dia muncul, pada awalnya sempat mengguncang para gembala. Kaget, takut. Sangat ketakutan dikatakan tadi. Wih, siapa ini? Kok mau muncul seperti ini? Normal, manusiawi. Tapi Tuhan langsung bilang, untuk malaikatnya bilang, jangan takut.
Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Disitulah ketika mereka melihat, menerima berita itu. Oh, seperti ini. Oke. Tapi apa selanjutnya? Mereka ngecek, betulkah memang yang dikatakan itu betul, bahwa kejadian seperti itu. Makanya mereka bilang, ayo cepat-cepat kita pergi. Dan langsung dicatat, mereka menemukan Yusuf, Maria dan bayi itu seperti yang dikatakan malaikat. Persis. Ketika kita melihat karya Tuhan itu bukan cuma diberitakan, tapi sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kebenaran itu betul-betul kita alami. Wow. Sangat berbeda, sangat berbeda. Seorang yang mengalami secara pribadi menjadikan hidup mereka mengalami sebuah perubahan. Dikatakan tadi para gembala itu pulang apa? Bersukacita memuji Tuhan. Dalam bayangan saya, apakah mereka pernah melakukan seperti itu sebelumnya? Yang tadi tidak pernah dianggap orang, hidupnya selalu suram, galau terus. Setelah ketemu bayi itu, melihat kenyataan itu, pulang memuji Tuhan. Wih, saya kaget. Ada sesuatu yang betul-betul berubah dalam hidup mereka. Betul-betul mereka merasakan damai, sukacita itu. Wow. Senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, damainya itu luar biasa. Damai itu hadir di tengah kegalauan mereka. Bukan berarti status mereka tiba-tiba berubah. Enggak. Mereka mungkin tetap dipandang miring sama orang lain. Tapi sekarang mereka punya satu yang berbeda dalam diri mereka. Ketika Yusuf sudah mendapatkan perintah dari malaikat itu dalam mimpi, dia lakukan itu. Mereka sadar mereka sedang dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka mendapat satu pengharapan, satu kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada mereka. Luar biasa. Hidup mereka mengalami sebuah perubahan. Mereka tidak lagi menghadapi hanya melihat kegalauan mereka, permasalahan mereka. Tapi mereka sekarang melihat Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka. Menjalani bersama dengan mereka segala kegalauan, permasalahan yang mereka sedang hadapi. Natal ini bagi kita, damai itu diberikan, terang itu diberikan, supaya kita menyadari kita ada di jalan yang mana. Apakah kita sedang menuju kepada Tuhan yang sedang menyelamatkan kita? Atau kita hanya bersukacita karena menerima terang, tapi kita berjalan di jalan yang salah. Mari Bapak Ibu, kita mengevaluasi diri kita. Merayakan Natal, it's okay. Kita memang perlu bersukacita. Karena apa tapi sukacita itu? Damai, terang, pengharapan. Apakah sungguh sudah kita terima? Di tengah segala kegalauan yang mungkin sedang kita hadapi, ingatlah, Tuhan sedang berkarya dalam diri kita. Mungkin kita sekarang belum bisa mengerti, kok enggak datang-datang ya Tuhan ini. Solusinya mana Tuhan? Berharaplah terus kepada Dia. Ingat, timing Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu kapan yang terbaik. Kapan harus ini, harus itu. Tapi yang terpenting adalah Dia datang secara pribadi ke dalam hidup kita. Dan yang terpenting juga tentunya adalah respons kita. Sambutlah Dia. Alami kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita ini. Kegelapan dosa sudah dikalahkan. Kita diberikan pengharapan yang luar biasa. Yang tinggal menunggu penggenapannya saja. Pasti digenapi. Kita tidak usah khawatir. Bayi yang kelihatannya lemah itu sudah datang. Kita memperingati, bukan terus setiap tahun datang sebagai bayi. Enggak.
Dia sudah naik ke surga, sudah di hadapan Bapa. Dia sudah menyelesaikan misinya menebus kita. Sekarang tinggal langkah-langkah terakhir. Menggenapkan semuanya itu. Bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama di hadapan Dia. Itu dia sudah jamin dengan kemenangannya. Kita tidak usah takut. Kita tidak usah lagi galau. Permasalahan tetap kita alami, iya. Tapi ingat bahwa Dia ada bersama dengan kita. Persis yang Dia janjikan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yesus lahir dikatakan Immanuel. Yesus naik ke surga juga dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Awal, akhir Dia janjikan selalu beserta kita. Dan itu juga Dia lakukan. Dia telah mengutus rohnya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dia tidak meninggalkan kita. Mari kita bawa segala pergumulan kita, kegalauan hati kita, yang mungkin saat ini kita tidak bisa ungkapkan, kita tidak bisa ceritakan kepada saudara-saudara yang lain. Mari kita bawa kepada Dia. Dia ada di sini, di dalam diri kita. Sampaikan, serahkan, dan mari ikuti apa yang Dia katakan pada kita. Mari kita berdoa. Para malaikat itu mengatakan dalam Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam bahasa Inggris, bumi, earth, dengan hati, heart, itu hanya beda satu huruf saja. H di depan. Dua-duanya Tuhan bisa penuhi. Dia bisa hadir. Dan Dia telah hadir di sana. Mari kita datang kepada Dia, penguasa langit dan bumi itu. Serahkan segala kalaumu, permasalahanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, apapun itu. Dan nikmatilah damai sukacita di dalam Dia. Untuk kita boleh alami dan kita boleh maju melalui berbagai permasalahan kehidupan kita bersama dengan Dia. Bapa di surga, terima kasih. Natal menggambarkan dan menyatakan dengan begitu jelas bahwa Engkau sangat peduli dengan kami. Engkau yang tidak menyayangkan putra tunggalmu hadir, bahkan di tengah segala kehinaan dan kelemahan manusia. Tetapi juga menyatakan kuasamu, kedaulatanmu yang begitu jauh melampaui akal kami pikiran manusia. Engkau hadir di tengah segala kesulitan, kegalauan hidup kami. Engkau mengalami juga begitu banyak hal yang menyulitkan dirimu. Tapi Engkau sudah mengatasi dengan kuasa dan kedaulatanmu yang begitu indah, begitu luar biasa. Dan kami bersyukur, jauh melampaui akal kami mampu. Engkaulah yang datang untuk membebaskan kami, menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami rindu, biar Natal ini sungguh menjadi sebuah momen bagi kami. Merasakan dan mengalami kebaikan-Mu, kasih-Mu, damai-Mu Tuhan, pengharapan di dalam Engkau yang tidak pernah akan bisa berakhir. Engkau yang terus menolong dan menyertai kami seperti Engkau janjikan. Engkau yang selalu berada bersama dengan kami. Tuhan, kami boleh bersyukur, karena kami boleh selalu berharap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Mereka banyak mengalami begitu penderitaan. Kesehatan, keluarga, pribadi, usaha, dan berbagai macam hal yang lain. Engkau yang sangat mengenal. Engkau yang pernah menjadi sama seperti kami. Engkau yang tahu persis apa yang anak-anak-Mu perlukan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan. Kalau Engkau juga berkuasa untuk memberikan jalan keluar dan membawa mereka keluar dari segala permasalahan itu. Bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu ya Tuhan. Di tengah kami menjalani hidup yang penuh dengan permasalahan ini.
kami tetap merasakan dan mendapatkan damai sejahtera dari Engkau di tengah segala situasi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan kami sungguh boleh bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang terus berkarya dan beserta dengan kami. Demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.